Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Kepada seluruh siswa untuk tingkatan SMK, SMA yang saya cintai, alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran PABP untuk kelas 10 pada bab yang pertama. Mudah-mudahan pembelajaran ini akan bermanfaat bagi kita dan sebagai sarana awal untuk mengetahui hal-hal yang akan kita bahas nanti. Tentunya kita nanti bisa mengembangkan dengan banyak membaca, berdiskusi kaitannya dengan bab yang kita pelajari. Yang pada saat ini kita akan mempelajari bab yang pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembahasan Asmaul Husna. Tetapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, siapkan dulu buku catatan, pulpen, kemudian kita fokus pada pembelajaran ini. Yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa dicerna, bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amin. Seluruh siswa yang saya cintai, untuk pembahasan kali ini, tujuan dari pembahasan ini yang pertama, kita akan memahami apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui jalur apa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini melalui dengan memahami makna dari Asmaul Husna dan Asmaul Husna itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita bisa mengikuti makna dari Asmaul Husna dilihat dari aspek keseharian, artinya perilaku kita mencontoh dari Asmaul Husna. Walaupun kita tahu Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi maksud daripada mempelajari ini, di samping kita meyakini bahwa sifat itu menempel pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mempelajarinya. Yang pertama kaitannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah meyakini menjadi bagian daripada rukun iman. Bahkan iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara untuk memahami siapa sebenarnya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita belajar lewat Asmaul Husna. Banyak di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang menerangkan tentang Asmaul Husna, kedudukan Asmaul Husna, dan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak menerangkannya. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian di dalam ayat yang lain, Al-Isra ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyaman tad'uhu falahul asma'ul husna.
Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafidhaha dakhalal jannah, rawahu Ibnu Majah. Ini ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik. Hakikatnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Tetapi kita umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah hanya disuruh mengetahui 99 nama yang ada di dalam Al-Quran. Dan manfaat daripada Asmaul Husna bukan hanya saja untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai bentuk doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha belas kasihan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada kita. Demikian juga dengan asma-asma yang lain, Ar-Razzaq, Al-Fattah, yang mudah-mudahan dengan kita membaca kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai asma Allah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat ini di dalam surat Al-A'raf 180 dan surat Al-Isra ayat 110 mudah-mudahan bisa dihafal, kemudian bisa diberi makna mufradat, dihafal makna mufradat ataupun makna secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya mudah-mudahan diharapkan ini seluruh siswa kalau bagus itu bisa menghafal semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna yang 99, di mana Asmaul Husna ini termasuk kebiasaan kita sebelum memulai pelajaran atau ketika kita sedang apel pagi, kita sebelumnya membaca Asmaul Husna, kemudian doa-doa, kemudian membaca surat-surat dalam Al-Quran yang telah ditentukan oleh kita. Ada beberapa contoh Asmaul Husna yang perlu kita hafal pada pelajaran ini. Yang pertama adalah Al-Karim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian Al-Mu'min, zat yang terpercaya. Al-Wakil, zat yang mewakili ataupun memelihara. Al-Matin, zat yang kokoh. Dan Al-Jami', zat yang menghimpun. Dan Al-Adl, zat yang maha adil. Ini beberapa contoh yang ada di dalam pembahasan ini, yaitu bab pertama kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sebagai bentuk tugas silakan Anda membaca buku-buku yang lain yang berkaitan dengan Asmaul Husna, atau bisa melihat di internet, dicari silakan hal yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang terakhir dari pembelajaran ini, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita contoh-contoh makna atau arti dari Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.